Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di mata kuliah statistik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis dua sampel berpasangan. Yang pertama kita bahas adalah uji T berpasangan. Nah, pada uji T berpasangan ini terdapat dua kelompok data yang akan diuji atau dibandingkan. Kemudian jumlah data dalam setiap kelompok harus sama. Untuk uji T berpasangan digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata antara pasangan data. Ini contoh soalnya. Suatu perusahaan merancang formulasi tablet yang dilaporkan mendorong penurunan berat badan. Perusahaan tersebut diminta untuk melakukan uji klinik dengan merekrut 10 orang obesitas dan mencatat berat badan awal mereka. Selanjutnya, masing-masing sukarelawan diminta mengkonsumsi satu tablet 2 kali sehari selama 1 bulan. Kemudian berat badan mereka ditimbang kembali. Hasil uji klinik disajikan dalam tabel. Oke, ini hasil penelitiannya. Melalui uji statistik yang cocok, simpulkanlah apakah formulasi tablet tersebut bermanfaat secara klinis atau tidak. Oke. Nah, langkah pengerjaannya seperti apa? Yang pertama, kita tentukan dulu hipotesis, kemudian kita tentukan taraf nyata atau taraf signifikansi, dan juga banyak arah percobaan. Kemudian kita lakukan pemilihan jenis uji statistik yang cocok atau yang sesuai ya. Kemudian kita tentukan kriteria uji. Nah, kemudian kita hitung atau kita lihat berapa statistik tabelnya dan juga kita lakukan perhitungan analisis data ya. Baru dapat kita simpulkan apakah pada soal ini formulasi tablet tersebut bermanfaat secara klinis atau tidak ya. Oke, kita tentukan dulu hipotesis penelitiannya. Untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Yang mana artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan pasien sebelum dan sesudah pemberian formulasi tablet. Kemudian untuk H1, mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Yang mana terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan pasien sebelum dan sesudah pemberian formulasi tablet. Oke, kemudian kita tentukan taraf signifikansi atau alfa dan banyaknya arah dalam rancangan percobaan ya. Pada soal tadi kita tentukan nilai alfanya 0,05 supaya lebih teliti ya. Kemudian untuk banyaknya arah dalam rancangan percobaan ini akan mencerminkan banyaknya alasan untuk menolak H0 ya. Yang mana pada soal kita hanya ingin mengetahui apakah formulasi tablet tersebut akan mengurangi berat badan sukarelawan atau tidak. Karena hanya ada satu alasan supaya hipotesis 0 ditolak, yaitu hipotesis 0 ditolak jika formulasi tablet tersebut mengurangi berat badan sukarelawan, maka ini adalah rancangan percobaan satu arah ya. Nah, kemudian ketika kita belum mengetahui jenis uji statistik apa yang akan digunakan, maka kita harus tentukan dulu jenis uji statistiknya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama kita hitung dulu rata-rata dari perbedaan, yaitu berat awal dikurangi berat akhir ya. Kemudian kita tentukan median. Nah, ini langsung kita tentukan saja rata-rata dari perbedaan ya. Oke, di sini sudah saya kopas ke dalam Excel datanya ya. Nah, kita cari perbedaan data ya atau selisihnya. Perbedaan sebelum dikurangi setelah ya. Oke, ini sama dengan berat sebelum dikurangi dengan berat setelah. Oke, kita dapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita hitung rata-rata perbedaan ya, rata-rata perbedaan atau rata-rata dari selisihnya ya. Untuk rata-rata rumusnya adalah average ya. Oke, ini kita sorot. Didapatkanlah rata-ratanya 4,2. Kemudian kita tentukan mediannya.
Didapatkanlah mediannya 4,5 ya. Nah, ternyata dari data ini antara rata-rata perbedaan dan median tidak berbeda jauh ya, 4,2 dengan 4,5. Sehingga ketika dua nilai di atas hampir sama, maka perbedaan berat badan terdistribusi secara normal ya. Yang mana uji T berpasangan ini akan kita gunakan ketika terdapat pasangan data, tadi sudah mencakup pada soal ada pasangan data ya. Kemudian ternyata terdapat distribusi yang normal pada perbedaan dalam pasangan data ya, yaitu perbedaan rata-rata dan juga mediannya nilainya hampir sama, tidak berbeda jauh. Sehingga kita gunakanlah uji T berpasangan. Nah, jadi jelas sampai sini ya, ketika rata-rata perbedaan dari data ini dan juga mediannya tidak berbeda jauh, ya, dan juga terdapat pasangan data, maka kita akan menggunakan uji T berpasangan. Oke, kemudian yang keempat, kita tentukan kriteria uji pada uji T berpasangan. Kriteria ujinya yaitu terima H0 jika T hitung di antara min T tabel dan plus T tabel ya. Kemudian tolak H0 jika T hitungnya besar dari T tabel atau T hitungnya kurang dari min T tabel. Oke, sekarang kita tentukan T tabelnya. Pada soal tadi DF-nya adalah 9 ya dari rumus N-1. Jadi N ini adalah jumlah pasangan data, jumlah pasangan datanya tadi ada 10 ya. Jadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, sedangkan di sini ada tabel T. Oke. Nah, pada soal tadi ujinya berarah 2 atau berarah 1? Ujinya tadi berarah 1 ya. Kemudian nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. 0,05 alfanya, kemudian DF-nya sama dengan 9. Nah, di sini kita tarik alfa 0,05, kemudian DF-nya 9, sehingga kita dapatkanlah T tabelnya sebesar 1,833 ya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan ya. Untuk uji T berpasangan, rumusnya adalah D bar atau rata-rata perbedaan dikali akar dari N per S beda. Ya, jadi untuk N ini adalah jumlah pasangan data, sedangkan S beda ini adalah standar deviasi atau simpangan baku perbedaan antar kelompok. Oke, tadi sudah kita dapatkan rata-rata perbedaannya ya. Jumlah pasangan datanya 10, jadi akar 10 kita hitung. Kemudian standar deviasi perlu kita tentukan terlebih dahulu ya. Nah, untuk standar deviasi, ini sebagai S beda tadi ya, sama dengan S TDEV ya. Oke, ternyata didapatkanlah standar deviasinya 3,047. Nah, baru dapat kita tentukan T hitungnya. Nah, untuk rumus T hitung tadi adalah D bar dikali dengan akar N ya. Akar N-nya di sini belum ada ya. Kita tentukan dulu akar N-nya. Oke, kita tuliskan dulu akar N. Jadi untuk akar dari rumus Excel-nya adalah min SQRT ya. Akar pangkat 2 ya, akar 2 dari 10. Jadi min sama dengan SQRT 10. Oke, dapatlah akar dari 10 yaitu 3,16. Nah, sekarang bisa kita hitung T hitungnya. Untuk T hitung tadi rumusnya D bar atau rata-rata perbedaan ya, dikali dengan akar N ya. Kemudian dibagi dengan S beda, simpangan baku perbedaan. Sehingga kita dapatkan T hitungnya 4,357 ya. Oke, jadi di sini ya. Ini T hitung yang kita dapatkan 4,357.
untuk T tabel 1,83 tadi, sedangkan T hitung yang kita dapatkan adalah sebesar 4,357 ya. Kita tulis sini 4,357. Nah, sehingga dapat disimpulkan apa? Untuk T tabel ya, ternyata dia besar dari atau kurang dari T hitung. Nah, ternyata untuk T hitung ini lebih besar dari T tabel ya. Nah, ini besar dari. Oke, saya tuliskan dulu ya. Jadi ternyata dari hasil yang kita dapatkan untuk T hitung itu besar dari T tabel ya. Sehingga disimpulkanlah terima atau tolak H0. Disimpulkanlah kita akan menolak H0 ya. Nah, sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan pasien sebelum dan sesudah pemberian formulasi tablet ya. Jadi H0 ditolak ya. Kalau H0 ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan pasien sebelum dan sesudah pemberian formulasi tablet. Oke, nah jadi itu saja dari saya mengenai uji T berpasangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.